Why have social security atau mengapa memiliki jaminan sosial? Sebelumnya, jaminan sosial sendiri itu seperti apa sih? Nah, menurut Shane, O'Brien, dan Bill Grieve, jaminan sosial pada dasarnya merupakan fungsi sosial dari negara. Jadi maksudnya adalah negara menjalankan fungsi perlindungan sosialnya kepada warga negaranya melalui pemberian dukungan finansial atau yang lebih tepatnya disebut dengan santunan. Warga negara dianggap berhak mendapatkan santunan ini karena mekanisme di pasar gagal dalam menyediakan sumber-sumber pendapatan. Akan tetapi di sisi lain ada juga sekelompok orang yang berhak mendapatkan santunan ini dikarenakan kondisi fisik mereka. Jadi bukan karena kegagalan pasar ya. Jadi karena kondisi fisik mereka yang mungkin cacat, hamil, ataupun sakit, ataupun mereka yang tidak bisa mendapatkan pendapatan sendiri dengan pasar yang sudah disediakan. Ada beberapa kegagalan pasar yang diatasi oleh jaminan sosial. 1. Consumption smoothing and the annuities market atau perataan konsumsi dan pasar anuitas. Di sini jaminan sosial berfungsi sebagai penyintas hari tua. Maksudnya, selama masa kerja, anggota sistem dan majikan memberikan kontribusi melalui pajak atas gaji. Nah, setelah pensiun nanti, anggota berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan kontribusi yang sudah diberikan oleh mereka. Jadi, yang terpenting, pembayaran ditetapkan secara real dan berlangsung ketika si penerima tadi masih hidup. Maka dari itu, jaminan sosial dapat memberikan jaminan kemungkinan hidup yang lebih lama dari yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi, ada juga resiko hidup lama dari yang diperkirakan. Maksudnya seperti ini, saya berumur 40 tahun, dan menurut riwayat kondisi kesehatan saya sanggup bekerja sampai di umur 65 tahun. Selama itu, saya akan menabung untuk standar konsumsi saya masa pensiun selama 20 tahun. Jadi, saya memperkirakan saya akan hidup sampai di umur 85 tahun. Karena itu hanya perkiraan, maka bisa saja benar, bisa saja salah. Jika perkiraan itu salah, ternyata saya hidup sampai umur 100 tahun, maka saya akan menghadapi konsekuensi finansial yang mengerikan selama 15 tahun terakhir hidup saya. Untuk mengatasi itu, kita bisa membeli polis asuransi tertentu atau yang biasa disebut dengan anuitas. Nah, untuk membeli anuitas ini, kita bisa memberikan suatu kepastian jumlah uang kepada perusahaan asuransi. Sebagai imbalannya, kita akan mendapatkan pendapatan tahunan selama kita masih hidup. Hal ini juga sama dengan asuransi jiwa, karena polis asuransi jiwa dengan anuitas melayani fungsi dasar yang sama untuk memungkinkan orang-orang konsumsi dengan lancar, yaitu untuk mengurangi konsumsi di tahun-tahun berpenghasilan tinggi dan meningkatkan konsumsi di tahun-tahun berpenghasilan rendah. Adverse selection and the annuity market atau seleksi yang merugikan dan pasar anuitas. Nah, mengapa pasar swasta tidak dapat diandalkan dalam memberikan anuitas? Karena salah satu alasan yang mungkin adalah adanya kegagalan di pasar anuitas terkait informasi yang asimetris, yaitu keuntungan penjual tergantung pada harapan hidup pembeli. Nah, maksudnya semakin lama pembeli hidup, maka akan semakin kecil pula uang yang dihasilkan oleh si penjual. Ini berarti bahwa harga yang dibebankan penjual harus memperhitungkan harapan hidup si pembeli terlebih dahulu. Masalahnya, si pembeli anuitas lebih mengetahui tentang harapan hidupnya sendiri ketimbang si penjual. Jadi, ketika si penjual menagih premi berdasarkan harapan hidup rata-rata di antara pembeli, maka itu akan menjadi kesepakatan yang buruk bagi mereka yang memiliki harapan hidup lebih rendah di bawah rata-rata, dan akan menjadi kesepakatan yang baik bagi mereka yang memiliki harapan hidup lebih tinggi dari rata-rata. Other justification atau justifikasi lainnya yang dapat membenarkan jaminan sosial. 1. Kurangnya pandangan ke masa depan dan paternalisme. Beberapa orang berpendapat bahwa jika dibiarkan sendiri, maka kebanyakan orang tidak akan
mengumpulkan aset untuk mencukupi atau membiayai tingkat konsumsi di masa pensiunan mereka sendiri, atau bisa juga disebut kurangnya pandangan ke depan untuk merencanakan masa depan yang memadai. Maka dari itu, muncullah argumen paternalistik, yaitu orang-orang harus dipaksa menyelamatkan kehidupan di masa pensiunannya mereka dengan cara pemerintah menyediakan anuitas wajib sehingga dapat mendapatkan nafkah-nafkah yang memadai di tahun-tahun pensiunan mereka. Yang kedua, redistribusi pendapatan. Di bawah jaminan sosial, orang yang memiliki pendapatan seumur hidup tinggi akan cenderung menerima pengembalian pajak secara proporsional lebih kecil daripada orang yang memiliki pendapatan seumur hidup rendah. Nah, sampai batas tertentu, jaminan sosial akan mendistribusikan kembali pendapatan dan itu tidak berlaku untuk anuitas pribadi. Yang ketiga, memperbaiki status ekonomi lansia. Nah, tujuan utama dari jam sostek ini sendiri adalah menjaga pendapatan lansia. Karena orang tua dulunya merupakan kelompok yang relatif miskin. Jadi, keluarga lansia, terutama janda, itu kebanyakan mereka mempunyai masalah ekonomi. Nah, untuk mengetahui apakah jaminan sosial ini benar-benar dapat menurunkan tingkat kemiskinan, Angel dan Gruber mengandalkan perubahan tajam tertentu dalam tunjangan sosial dari waktu ke waktu untuk dapat memperkirakan dampak terhadap kemiskinan lansia. Dan mereka menemukan bahwa jaminan sosial ini memang benar-benar dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Selanjutnya yaitu ada structure of social security. Yang pertama ada basic component, yaitu pertama pay as you go financing, adalah sistem pensiun yang menerapkan pembayaran pensiun besar berdasar dari pembayaran yang dilakukan oleh pekerja saat ini. Sistem ini berlaku pada tahun 1935, di mana jaminan sosial secara luas serupa dengan sistem pensiun swasta. Selama masa kerja mereka, individu menyetor sebagian dari gaji mereka ke dalam dana, dan seiring waktu dana akan mengakumulasikan bunga, dan pada saat pensiun, pokok dan bunga yang masih harus dibayar akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun. Namun tidak lama sistem ini diubah dengan alasan adanya Great Depression pada saat itu yang mempengaruhi saving. Sistem pay as you go financing digantikan dengan explicit transfer pada tahun 1939, yaitu jika Undang-Undang tahun 1935 mengatur tunjangan pensiun bulanan bagi pekerja yang diasuransikan berusia ke 65 ke atas, maka kebijakan yang diberlakukan pada tahun 1939 ini diubah menjadi memperkenalkan tunjangan bulanan untuk tanggungan dan korban dari pekerja yang diasuransikan. Dengan demikian, jaminan sosial tidak hanya menyediakan asuransi untuk hidup lebih lama dari tabungan pensiun seseorang, tetapi juga mentransfer pendapatan ke seluruh individu. Selanjutnya ada benefit transfer, bergantung pada sejarah, usia, dan kebiasaan pribadinya. Dengan langkah pertama menghitung rata-rata pertumbuhan bulanan yang diindeks yang berasal dari rata-rata upah bulanan seseorang selama 35 tahun pendapatan terbesarnya. Selanjutnya ada age at which benefit is drawn, yaitu seseorang dapat menerima manfaat pensiun jaminan sosial sejak usia 62 tahun, namun berhak mendapatkan manfaat penuh saat mencapai usia pensiun penuh. Jika seseorang menunda mengambil manfaat dari usia pensiun penuh, maka hingga usia 70 tahun jumlah manfaat yang akan diterima akan semakin meningkat. Selanjutnya, recipient family status, yaitu status penerima pensiun. Ketika seorang pekerja pensiun pada usia pensiun normal, manfaat bulanan yang sebenarnya sama dengan asuransi dasar. Seorang pekerja dengan pasangan atau anak yang tergantung dapat menerima tambahan 50%. Dengan kata lain, pasangan menerima kejaminan sosial atau keamanan sosial baik untuk diri sendiri atau 50% dari pasangannya. Selanjutnya, earning tax and taxing benefit, dibayarkan agar pekerja dapat mendapat jaminan keamanan sosial dan jaminan sosial dengan dipotongkan dari gaji yang didapat setiap bulannya.
Lalu financing, yaitu pembiayaan jaminan sosial dibiayai oleh pajak gaji. Pajak adalah persentase tetap dari gaji kotor tahunan seseorang karyawan hingga sejumlah tertentu. Setengah dari pajak dikenakan pada perusahaan dan setengah lagi pada karyawan. Distributional issues, yaitu tentang jaminan sosial, menunjukkan bahwa hal itu berbeda dari program asuransi pensiun. Jika yang menetapkan asuransi pensiun adalah satu-satunya tujuan, semua orang akan menerima imbalan yang kira-kira sama atas sumbangan mereka. Secara spesifik, orang akan menerima pengembalian harfiah rata-rata, manfaat yang diterima akan sepadan dengan premi yang dibayar. Perhitungan harus dibuat rata-rata karena manfaat total bergantung pada jangka hidup seseorang yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka mengingat struktur sistem keamanan sosial, beberapa jenis orang secara sistematis memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada yang lain. Seperti yang ditunjukkan sekarang, yaitu jaminan sosial mendistribusikan pendapatan baik di generasi ke generasi dan juga di berbagai kelompok dalam satu generasi. Selanjutnya yaitu intergenerational redistribution, yaitu redistribusi antar generasi untuk memahami bagaimana keamanan sosial mendistribusikan pendapatan di seluruh generasi. Mengingat bahwa dalam sistem gaji murni, manfaat yang diterima oleh para pensiunan dalam tahun tertentu setara dengan pembayaran yang dilakukan oleh para pekerja di tahun yang sama. Redistribution within a generation, atau jaminan sosial mendistribusikan pendapatan melewati kelas pendapatan dalam satu generasi. Bagi para pensiunan yang baru dan yang akan datang, umumnya semakin tinggi pendapatannya, semakin kecil keuntungan dari jaminan sosial. Misalnya, seorang pria lajang berpenghasilan tinggi yang pensiun pada tahun 2015 diperkirakan akan kehilangan 1/4 gajinya karena keikutsertaan dalam jaminan sosial. Sedangkan seorang pria lajang yang berpenghasilan rendah yang pensiun pada saat yang sama diperkirakan akan kehilangan setengah dari 1/4 pria lajang yang awal tadi. Selanjutnya yaitu the trust fund. Pada tahun 1980-an, tarif pajak payroll meningkat dan manfaat dipotong. Sejak saat itu, pendapatan telah melampaui pembayaran kepada para pensiun atau para penerima. Situasi yang diharapkan akan berlanjut sampai sekitar tahun 2017. Secara khusus, surplus pendapatan digunakan untuk membeli obligasi pemerintah yang disimpan dalam dana jaminan sosial. Saya akan menjelaskan bagaimana sih efek of social security on economic behavior, atau yang dimaksud dengan efek jaminan sosial terhadap perilaku ekonomi. Menurut beberapa peneliti menyimpulkan bahwa jaminan sosial akan menimbulkan dampak yang baik untuk peningkatan tenaga kerja, pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia, serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa jaminan sosial berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya sistem jaminan sosial, maka seseorang akan merasa bahwa dirinya telah dilindungi dan mendapatkan ketenangan serta keamanan dalam bekerja. Sistem jaminan sosial akan menanggulangi resiko-resiko yang kemungkinan saja terjadi di masa yang akan datang, sehingga seseorang atau tenaga kerja akan meningkatkan kualitas produktivitasnya dan tentunya juga akan mengalami peningkatan produktivitas ekonomi juga. Namun, ada beberapa ekonom kurang setuju dengan adanya jaminan sosial. Mereka menganggap bahwa jaminan sosial akan mendistorsi perilaku masyarakat dan akan mengganggu efisiensi ekonomi. Penelitian tersebut dihasilkan dari pemfokusan terhadap tabungan dan pasokan tenaga kerja.